Hampir saya don ini meyakini bahwa Presiden Jokowi itu adalah keturunan langsung dari Sunan Giri. Kiai Niti Menggoro punya anak Syekh Abdul Jalal. Syekh Abdul Jalal ini adalah anunya Pangeran Diponegoro ya ketika itu. Terus Ki Abdul Jalal punya anak Abdul Jalal. Abdul Jalal yang ini punya anak Kertotrumo. Kertotrumo punya anak Abu Bakar. Abu Bakar punya anak Muhammad Qorib. Muhammad Qorib punya anak Yahya. Yahya punya anak ayahnya Pak Jokowi. berarti Pak Jokowi itu ke Sunan Giri 1, 2, 16. Ini sekelompok orang yang sakit hati, sekelompok orang yang masih terus saja mengungkit-ungkit hal lama. Tidak Bapak Ibu sekalian ya. Anda perlu tahu bahwa yang memimpin Indonesia ini adalah seorang presiden primus inter parus. Maka dalam diri dia harus mempunyai semua karakter-karakter unggul nomor 1 ya. Di antara yang utama yang dia miliki termasuk di dalam hal tersebut adalah soal kejujuran ya. Dan ini yang tidak dimiliki oleh presiden 2 periode dalam hal ini Joko Widodo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang silsilah Jokowi ya, yang akhir-akhir ini kembali mengemuka ya, kembali viral ya, kembali sering muncul di beranda media sosial kami ya. Disebutkan bahwa Jokowi adalah keturunan Sunan Giri. Wah. Sebetulnya informasi tentang ini yang nggak tahu benar atau salah ya, yang jelas sudah beredar sejak lama ya. Dan akhir-akhir ini kembali viral lagi dan seliweran di beranda akun media sosial kami. Ya mungkin setelah isu ijazah palsu kembali viral ya, kembali dituduhkan oleh warga RT 16 RW 24 ya, sehingga algoritma berbagai hal ya, berbagai video, berbagai konten tentang Jokowi kembali terangkat ya, sehingga sering muncul di beranda. Ya mungkinkah karena alasan ini Jokowi terkesan sangat sakti? Maksudnya adalah apakah karena Jokowi ini keturunan Sunan Giri sehingga Jokowi itu terkesan sangat sakti ya? Dari sekian banyak pembencinya, satu persatu tumbang, dan Jokowi sampai saat ini nggak pernah terusik sama sekali. Jangankan tumbang, terusik aja nggak gitu ya kan. Iya, dan hingga kini Jokowi serasa tidak terusik sama sekali ya. Iya betul ya. Padahal gelombang serangannya tidak pernah reda teman-teman ya. Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Hampir saya don ini meyakini bahwa Presiden Jokowi itu adalah keturunan langsung dari Sunan Giri. Kiai Niti Menggoro punya anak Syekh Abdul Jalal. Syekh Abdul Jalal ini adalah anunya Pangeran Diponegoro ya ketika itu. Terus Ki Abdul Jalal punya anak Abdul Jalal. Abdul Jalal yang ini punya anak Kertotrumo. Kertotrumo punya anak Abu Bakar. Abu Bakar punya anak Muhammad Qorib. Muhammad Qorib punya anak Yahya. Yahya punya anak ayahnya Pak Jokowi. berarti Pak Jokowi itu ke Sunan Giri 1, 2, 16, generasi ke-16 dari Sunan Giri. Dan yang paling heboh itu menurut saya sebetulnya, saya 95% nampaknya saya curiga bahwa, dan hampir saya don ini meyakini bahwa Presiden Jokowi itu adalah keturunan langsung dari Sunan Giri. Oke, kita akan begini ya. Jadi keturunan laki-laki dari Sunan Giri ini tidak akan banyak jadi orang alim. Jadi hanya sedikit gitu ya. Lebih banyak menjadi abdi negara. Sementara perempuannya didoakan khusus untuk menjadi orang alim. Oke. Jadi dari Sunan Giri dulu. Sunan Giri itu kalau benar ini Pak Jokowi harus sering ziarah ke Madura ini. Karena leluhurnya di Madura juga. Sunan Giri itu punya anak Sunan Dalem. Tapi saya melihat Pak Jokowi itu dari sisi kebatinan, dari sisi keleluhuran ya,
Siapa yang wani tidur di kamarnya Paduka Soekarno di Bogor itu? Ada nggak selama ini yang diizinkan untuk bermarkas di Bogor itu? Ada nggak? Nah, sebenarnya itu aja kita mengkaji. Oh, ini bukan orang biasa ini, kan gitu. Kalau kita mau beradem hati, ya. Karena seorang presiden itu harus bersifat nasionalis. Dia tidak bisa pro satu agama. Nah, karena bicaranya Bhinneka Tunggal Ika, begitu. Sunan Giri itu punya anak Sunan Dalem. Sunan Dalem itu disebut juga dengan Sunan Kidul. Nah, wakilah ini ketika beliau itu sudah mau resign gitu ya, dari raja, beliau itu menyepi gitu ya, ke Madura, daerah sini, daerah Sukolilo. Beliau dengan berapa istri ya, ada di Kolak ya, makanya ada di Kolak di Madura sini. Pesarian Sunan Dalem Kolak, nah itu bisa cari di internet ya. Jadi Sunan Giri punya anak Sunan Dalem. Nah, ketika Sunan Dalem ini belum sampai wafat ya, sebelum dia wafat langsung digantikan kepada putranya yaitu Sunan Prapen. Nah, kan Sunan Prapen sudah menjadi raja di Giri Keraton ya, atau menjadi raja ketiga. Nah, ayahnya itu kemudian ada di Madura. Tapi wallahu a'lam ini ya, karena kayaknya di sana kan ada makamnya Sunan Dalem gitu ya, wallahu a'lam. Tapi kalau di manuskrip kami, beliau itu hijrah ke Madura. Jadi pergantian kerajaan itu tidak sampai wafat Sunan Dalem. Jadi sebelum wafat sudah Sunan Prapen dinaikkan, beliau ke Madura sampai wafat. Sunan Dalem itu punya anak diantaranya kan tadi Sunan Prapen ya yang jadi raja, kemudian Panembahan Agung Surabaya, dan lagi Pangeran Sueb ing Sobo. Jadi kadang beliau disebut dengan Pangeran Sobo juga. Nah, kemudian karena beliau setelah sudah mau dewasa itu sudah mau sepuh, mau menggantikan kadang-kadang menjadi ganti dari kakaknya, beliau bertapa berkhulwat di gua sehingga dinamai Pangeran Kawis Guwo. Nah, Pangeran Kawis Guwo ini adalah anak daripada Sunan Dalem ya, adiknya Sunan Prapen. Ibunya siapa? Yaitu ibunya ini adalah putri daripada Sunan Mojo Agung ing Gunung Jati. Pangeran Sueb ing Sobo atau Pangeran Sobo atau Pangeran Kawis Guwo ini menikah dengan Rara Janten binti Abdurrahman ing Selo. Abdurrahman ing Selo. Nah, punya anak yaitu diantaranya perempuan menjadi istri daripada Kiai Ageng Pemanahan, dan yang kedua adalah Kiai Ageng Juru Mertani atau disebut Adipati Mondorogo. Anak yang ketiga Nyai Ageng Manggar, keempat Nyai Ageng Lawah, dan seterusnya. Kiai Ageng Juru Mertani ini punya anak saya sebut 4 dulu ya, yaitu Adipati Manduro. Yang kedua adalah Pangeran Juru Wiroprobo, yang ketiga Pangeran Juru Majem, yang keempat perempuan menjadi istri daripada Adipati Batang atau Raden Wongso Hadi Projo. Pangeran Juru Wiroprobo ini punya anak Kiai Jejer. Kiai Jejer menikah dengan seorang perempuan yang cantik, anak daripada Haryo Surotani. Punya anak diantaranya adalah Bagus Sangat, menikah dengan seorang putri dari Tumenggung Singorabu. Yang kedua adalah istri daripada Sultan Agung Mataram, yaitu Niken Raden Ayu Niken Roro Sangkan, jadi istrinya Sultan Agung. Dan yang anak perempuan lagi yaitu menikah dengan Pangeran Penjangkas. Pangeran Penjangkas ini di dalam sebuah peperangan itu tangannya itu kena pedang sehingga putus gitu ya, sehingga beliau dijuluki Pangeran Mahapati Juru Kiting, Senopati Juru Kiting ya. Nah, jadi Juru Kiting ini siapa? Anaknya Pangeran Juru Majem bin Kiai Ageng Juru Mertani. Berarti dengan istrinya itu ponakan sepupu istrinya itu. Ya, walaupun Kiai Juru Mertani ini ada Kiai Juru Kiting ini ada suatu yang konflik juga dengan Madura, tapi kan ketika itu Raden Cakraningrat itu, Raja Cakraningrat itu, Panembahan Cakraningrat itu kan waktu kecil diangkat anak menjadi anak angkat Sultan Agung kan, dibawa oleh Juru Mertani kan, bahkan menikah dengan keturunan Sunan Giri. Ya, walaupun Cakraningrat ini ya masih ada pohon-pohon juga dengan Juru Kiting itu. Tapi tidak bisa dendam juga karena sudah saling kawin mengawin nanti anak cucunya. Oke. Nah, ini yang ke Juru Kiting ya. Juru Kiting kan anaknya Pangeran Juru Majem. Nah, anak yang paling tua itu tadi, anaknya Juru Mertani yang paling tua itu adalah Adipati Pangeran Manduro atau disebut Manduro Rejo kan. Punya anak Kiai Tumenggung Kertonegoro. Kiai Tumenggung Kertonegoro punya anak Kiai Gulu. Kiai Gulu punya anak Kiai Honggowongso. Kiai Honggowongso punya anak Kiai Niti Menggolo. Kiai Niti Menggolo punya anak jadi memang di keluarga ini banyak niti-nitinya. Seperti ini Kiai Ageng Niti Sulo Hadi Projo. Kiai Niti Menggolo punya anak Syekh Abdul Jalal. Syekh Abdul Jalal ini adalah Pangeran Diponegoro ya ketika itu. Bareng siapa namanya? Syekh Iman. Syekh Nurul Iman, Syekh Iman. Terus Kiai Abdul Jalal punya anak Abdul Jalal. Abdul Jalal yang ini punya anak Kertotrumo. Kertotrumo punya anak Abu Bakar. Abu Bakar punya anak Muhammad Qorib. Muhammad Qorib punya anak Yahya. Yahya punya anak
ayahnya Pak Jokowi. Ya, teman-teman, barusan kita melihat ya, mendengar dan menyaksikan sebuah video ya, sepanjang dengan durasi gitulah ya, hampir 7 menit atau ya 6 menit setengahan begitulah. Yang yang mengisahkan atau mengungkap, mengulas gitu ya, silsilah Presiden Joko Widodo yang mantan Presiden Joko Widodo maksud saya, yang memang terkesan sangat sakti. Sebetulnya sih bukan sakti karena sakti mandraguna seperti di dongeng-dongeng ya, tetapi fakta memang ya, kita lihat bareng-bareng. Pak Jokowi ini diserang oleh bukan hanya 1-2 orang loh, ribuan pembenci dengan narasi-narasi yang menurut saya di luar nurul gitu. Mungkin kalau orang lain sudah tumbang pada bulan pertama ketika mereka diserang gitu ya. Tetapi Pak Jokowi masih aman-aman saja, bahkan mengakhiri masa bakti sebagai presiden juga dengan baik. Dan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden juga masih diserang habis-habisan, ya kan? Dan juga nggak pernah tumbang gitu loh. Yang tumbang justru para pembencinya, tumbang satu persatu, dan tumbangnya bukan main-main gitu loh. Tumbangnya pulang ke rahmatullah. Oke, coba saya bacakan lagi teman-teman ya. Jadi inilah silsilah Joko Widodo ini ya. Istilah Joko Widodo dari Sunan Giri ya kan. Pertama itu adalah Sayyid Ainul Yakin. Ini adalah Sunan Giri pertama ya kan. Kedua adalah Sunan Dalem, Sunan Giri 2. Kemudian anaknya Kiai Ageng Juru Mertani. Anaknya lagi Adipati Manduro, anaknya Tumenggung Kertonegoro, kemudian Kiai Ageng Gulu, Kiai Honggo Wongso, Kiai Ageng Niti Menggolo, Syekh Abdul Jalal I, Kiai Abdul Jalal II, Kiai Kerto Teromo, Abu Bakar Muhammad Rokib Yahya, Wijianto Noto Miharjo, baru anaknya adalah Joko Widodo ya. Percaya ataukah tidak itu adalah hak kalian semua ya, karena saya juga nggak ngerti ya belum lahir saya ya kan pada saat Sunan Giri pertama itu menjadi raja ya kan. Ya terserah kalian gimana komentarnya ya. Lanjut. Ini sekelompok orang yang sakit hati, sekelompok orang yang masih terus saja mengungkit-ungkit hal lama. Tidak Bapak Ibu sekalian ya. Anda perlu tahu bahwa yang memimpin Indonesia ini adalah seorang presiden primus inter parus. Maka dalam diri dia harus mempunyai semua karakter-karakter unggul nomor 1 ya, di antara yang utama yang dia miliki, termasuk di dalam hal tersebut adalah soal kejujuran ya. Dan ini yang tidak dimiliki oleh presiden 2 periode, dalam hal ini Joko Widodo ya. Saya ingin mengatakan kepada Anda semua, jika Bapak Ibu sekalian mungkin ya belum pernah melihat atau mendengarkan apa sih yang ditilik atau diselidik oleh Bang Dr. Rismond Hasiholan Sianipar ini, ya saya ingin sedikit memperkenalkan. Jadi ini sangat menarik sekali, beliau mengatakan bahwa jawaban UGM terhadap apa yang beliau sampaikan ini sangat tidak bisa kita katakan tidak layak ya, atau abal-abal. Sekelas UGM memberikan tanggapan seperti itu, walaupun yang memberikan tanggapan adalah dekan fakultasnya yaitu Sigit Sunarta ya, Bang Rizal. Jadi apa diantaranya? Jadi dia dia mengatakan Time New Roman saja tidak menggunakan S ya di Times itu. Harusnya kan Times New Romance begitu. Ini kelasnya UGM. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini tidak boleh terjadi ya. Karena ini tempatnya intelijensia, tempatnya kepandaian ya, derajatnya kehebatan dan kecerdasan begitu. Nah, kemudian ketika Pak Sigit Sunarta mempermasalahkan bahwa kenapa Anda tidak melihat bahwa sampul pengesahan tersebut sudah merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh percetakan Prima ya, itu adalah percetakan Prima ya yang sudah biasa melakukan penjilitan, kemudian fotokopi dan sebagainya. Nah, ini ada ketidaktelitian bahwa percetakan Prima ini sendiri adanya itu tahun 1986, sedangkan Jokowi itu ya lulus tahun 1985. Kira-kira mungkin nggak orang yang lulusnya tahun 1985 ya sudah terbentuk skripsinya, tiba-tiba diklaim sebagai bentukan penjilitannya itu oleh CV Prima Grafika tersebut yang justru muncul di tahun 1986. Jadi bayangkan betapa carut marutnya logika ini tadi ya begitu. Nah, kemudian harusnya apa yang dilakukan oleh pihak Gajah Mada ketimbang mendenial atau terus berkelit begitu ya, seakan-akan akhirnya orang menganggap memang ini membela, ini melindungi begitu ya. Harusnya yang dilakukan adalah ketika mendengarkan ada hal tersebut, lakukan uji karbon di lembar pengesahannya, itu kata Bang Rismond ya. Kemudian apa, cek kesesuaian teknologi zaman itu ya.
kita harus mengetahui bahwa skripsi Jokowi ini menggunakan teknologi WP, word processor yang dipakai ya, teknologi printingnya itu, sehingga bisa menghasilkan huruf secantik Times New Roman tersebut. Apakah sudah ada pada zaman itu? Ya, apakah sudah ada pada zaman itu? Sedangkan Wikipedia pun ikut-ikutan memberikan ini ya pendapat bahwa itu baru ada tahun 92 dan masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 95. Jadi ini sungguh-sungguh suatu hal yang sangat boleh dikatakan konyol ya, pembelaan yang demikian itu. Meskipun ya pada podcastnya Bang Rismon itu ada memasukkan pembelaan dari kakak kelasnya Jokowi ya, yaitu angkatan tahun 1982. Jadi dengan serta-merta dia mengatakan itu betul katanya, bahwa saya juga ingat itu percetakan daripada Prima tersebut. Nah ini juga agak ngawur ya, karena saat itu sedangkan dia ada lulusan tahun 1982, percetakan Prima itu belum ada. Bahkan secara bercanda Bang Rismon mengatakan apa? Kau lulus tahun 1982, pemilik Prima itu barangkali masih leye-leye, masih tidur-tiduran memikirkan apakah saya akan membuat suatu percetakan Prima begitu di tahun 1986 nanti gitu. Jadi ada 4 tahun jarak waktu. Jadi ini kembali ya, kebetulan itu kakak kelas yang menyatakan ini adalah Ketua Senat Fakultas ya Hukum UGM, yaitu San Apri Awang ya. Jadi ini adalah bagian dari pembelaan saja, dan ini memang sangat menggelikan. Kalau kita mempermasalahkan ijazah Bapak Joko Widodo, kenapa yang muncul ini para pembela-pembela seperti seksi sibuk istilahnya begitu ya, yang menampilkan ijazah mereka sendiri, menampakkannya, memamerkannya, padahal bukan itu yang kita harapkan. Jadi ini boleh dikatakan hal yang sangat tidak saintifik ya. Oke, nah apa yang hendak kita harapkan dari hal tersebut Bapak Ibu sekalian? Saya ingin rangkum bahwa yang seharusnya dijawab oleh UGM ya, Fakultas Kehutanan dan simpatisannya itu, tanggal berapa pengujian skripsi Jokowi tersebut? Betul atau tidak Pak? Ya kan? Terus mengapa dalam skripsi Jokowi itu tidak ada dewan pengujinya? Jika ada, berapa orang yang menguji? Siapa sajakah pengujinya? Lalu jawab lagi pertanyaan, mengapa Bapak Kasmujo yang diperkenalkan oleh Jokowi itu tidak ada di dalam lembar dewan penguji tersebut? Ya, jadi dia ini diuji oleh Pak Kasmujo atau Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Ini kembali ya, logika ini terbolak-balik. Inilah kalau dimulai dengan ketidakjujuran, akhirnya bingung sendiri untuk mempertahankannya, kan begitu ya. Nah kemudian mengapa ya prakata pada mesin ketik itu, pada mesin ketik tulisan yang diketik itu jauh lebih tua usianya dan buluk, saya menyebutnya buluk ya, maksudnya lebih mungkin lebih apa itu, lebih coklat mungkin warnanya begitu ya, dibanding dengan lembar pengesahan. Jadi ada beda antara lembar pengesahan dengan lembar daripada pekerjaan otak daripada Jokowi sendiri berupa isi daripada skripsinya tersebut. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Saya mengatakan bahwa luar biasa ya, Bang Rismon, hasilan Sidanipar ini kita membutuhkan orang yang tidak hanya cerdas ya hari ini, yang dibutuhkan cerdas, berani dan baik ya. Cerdas saja tidak berani melempem ya kan. Cerdas, berani tapi tidak baik, jahat jadinya ya. Nah jadi ini dia mempunyai 3 itu, dan dia sudah mengatakan tidak ada personal feeling dalam hal ini, semata-mata ingin menegakkan marwah daripada Universitas Gadjah Mada yang kita cintai sebagai universitas yang salah satunya tertua, bermarwah dan bermartabat ya. Saya kira begitu. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang hukum nih Bang Rizal ya, saudara-saudaraku sekalian, saya tetap harus juga memantau dari sisi hukum ya, bahwa kita ini punya hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik. Jadi kalau pihak UGM terus-menerus melakukan pembelaan dengan cara yang konyol seperti itu, mohon maaf ya, orang bukan hanya menjadi simpati, tidak akan bersimpati, malah menjadi semakin curiga dengan ada apakah ini begitu ya. Nah oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali harus membuka selebar-lebarnya hal tersebut. Perlu Anda ketahui ya, bahkan Bang Rismon lagi mengatakan bahwa tanah UGM itu tanah milik Sultan. Tapi biaya operasionalnya adalah biaya rakyat. Maka rakyat berhak tahu ya, se-Indonesia ini berhak tahu, walaupun UGM itu ada di Yogyakarta, untuk mengetahui ya bahwa produk daripada UGM itu dihasilkan dengan kejujuran. Apalagi produk tersebut menghasilkan seorang presiden 2 periode ya, yang kita tahu banyak kontroversinya ya, banyak hal-hal yang dirusaknya. Luar biasa ini begitu. Nah lalu ya, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum ya UGM, Profesor Markus Priyogunarto menyesalkan. Nah ini saya bingung lagi nih Bang, kok dia menyesalkan? Ada orang yang berusaha membuka, justru dia menyesalkan ya isu mengenai perlindungan UGM terhadap Joko Widodo ini. Dia mengatakan mengenai ijazah palsu Joko Widodo ini, Rismon bisa memahami 2 hal, yaitu memasukkan ijazah dan skripsi ini sebagai satu, membuat palsu atau memalsukan. Membuat palsu itu artinya si ijazah tersebut tidak pernah ada, dibuat menjadi ada. Ini namanya membuat palsu. Kalau memalsukan, ijazah tersebut pernah ada, tapi mungkin rusak atau hilang. Nah ini dibuatkan yang baru. Nah ini juga namanya memalsukan. Jadi dua-dua ini. Ini dikuatkan lagi oleh Pak Dekan Fakultas Hukum ini. Kedua-duanya lemah katanya begitu ya. Kasihan sekali ya. Harusnya beliau memberi semangat, malah mengatakan kedua-duanya lemah. Sebab Jokowi banyak data pendukung katanya begitu ya. Dia ikuti kuliahnya,
Dia kuliah kerja nyata juga, dia melakukan yudisium dan sebagaimana layaknya mahasiswa UGM begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita uji ya semua ini, karena terus terang saja kami sudah 3 jilid melakukan pemeriksaan di pengadilan, yang kesemuanya itu kami lakukan dengan niat baik dan good faith ya. Sedangkan pihak Bapak Jokowi ini luar biasa. Karena kekuasaannya dia bisa menghalang-halangi orang mendapatkan keadilan. Ya, perlu Anda ketahui di jilid 1 itu kita bagaimana mau melakukan persidangan kalau Bambang Tri selaku orang yang pertama kali gongnya yang menyuarakan tentang ijazah palsu ini ditangkap. Bukankah indikasi ditangkap ini menunjukkan kepanikan di pihak Jokowi? Betul atau tidak? Ya. Nah, kemudian ketika ini berubah menjadi peristiwa pidana, maka beban pembuktian bukan pada kami, tapi ada pada jaksa yang ternyata tidak mampu membuktikan di pengadilan. Ya, abal-abal juga itu dakwaannya. Yang akhirnya apa? Hakim tidak menghukum Bambang Tri dan Gus Nur dengan pasal yang didakwaan oleh jaksa, melainkan dengan pasal kebencian. Jadi ini sangat aneh sekali begitu. Nah, yang 3 kali kami lakukan gugatan PMH kembali di Pengadilan Pusat ya, Jakarta Pusat, dan seperti biasa Jokowi diselamatkan dengan keputusan selah ya, kita semua sudah tahu itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya sudah menyatakan panjang lebar. Saya yakin bangsa Indonesia dengan kecerdasan yang dimilikinya tapi tidak memiliki kekuasaan, paham betul siapa yang benar, siapa yang salah. Hari ini kami menggugah bangsa ini. Tahu tidak mengapa kita tidak pernah maju? Mengapa kita tidak pernah bangkit dari keterpurukan? Karena masih ada orang-orang yang mengemban amanah, orang-orang yang bertitel baik, yang berintelijensia, tetapi hatinya tidak baik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia, utamanya para akademisi yang bercokol di Universitas Gajah Mada, bukalah hati kalian, buka seluas-luasnya dokumen Jokowi sebanyak-banyaknya untuk kita lakukan uji agar kita dapatkan kebenaran. Karena bangsa ini berhak mendapatkan kebenaran agar tidak terjadi kembali kesalahan-kesalahan yang sangat jahat ini di masa depan. Allahu Akbar! Iyalah ya, saya tertarik dengan komentarnya di bagian depan tadi. Ini adalah orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang belum move on, orang-orang yang mengungkit-ungkit hal lama. Yaitu fakta gitu loh, dan bersiap-siaplah ya. Kalau memang benar Pak Jokowi itu adalah keturunan Sunan Giri ya kan, bersiap-siaplah Anda adalah orang-orang yang akan nunggu giliran untuk ya mengikuti Rizal Ramli ya kan, kemudian Faisal siapa lagi tuh. Pokoknya lawan-lawan politik Pak Jokowi yang lebih dulu pulang ke rahmatullah ya. Aduh, itunya begini loh ya, ibu-ibu ini saya nggak tahu ya, ini ibu-ibu ARM atau ibu-ibu apa ya. Yang jelas ini adalah gerbongnya Mbah Egy Sujana ya. Kalau kalian ya menganggap bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu ya kan, sudah diklarifikasi oleh pihak UGM, pihak rektorat ya, pihak fakultas ya atau dekan, kemudian juga teman-teman seperjuangan ya, sekampus ya, seangkatan gitu ya. Semuanya sudah tuh melakukan klarifikasi ya kan. Tapi tetap nggak percaya gitu. Ya, bahkan ditunjukkan bukti wisuda. Tetap nggak percaya, misalnya seperti itu. Ya sudah, kalau memang kalian ngerasa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, buktikan gitu loh. Jangan malah terbalik meminta Pak Jokowi membuktikan. Lah gimana? Wong kalian yang nggak percaya, ya kan? Wong kalian yang ibaratnya itu mendalilkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ya kan? Lah kok Pak Jokowi yang disuruh membuktikan? Ini kan sebodoh-bodohnya orang. Kalian kan mengklaim diri kalian ini orang-orang cerdas, ya, orang-orang ahli hukum, ya, bahkan pakar hukum tata negara, ya nggak taunya pakar hukum tata boga. Hahaha. Buktikan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu gitu loh. Jangan minta Pak Jokowi yang membuktikan. Katanya kalian ini ahli hukum. Iya, dan lagi ya, ketika kalian meragukan ijazahnya Pak Jokowi ya, sementara pihak yang menerbitkan ijazahnya sudah mengklarifikasi dan mengklaim bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli. Seharusnya ya kan yang kalian serang bukan Pak Jokowi lagi, tetapi pihak UGM. Kenapa? Karena UGM lah yang menerbitkan ijazah tersebut. Dan UGM sudah mengklarifikasi bahwa ijazahnya itu asli gitu loh. Jangan Pak Jokowi lagi yang kau serang. UGM kau serang itu. Suruh membuktikan. Suruh menunjukkan. Gitu.
Tuh, bukan Pak Jokowi, domainnya sudah berganti karena UGM sudah mengklarifikasi ijazahnya Pak Jokowi asli. Jangan bodoh lah ngaku-ngaku ahli, tapi jauh api dari panggang kalau ngomong ya. Oke teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Jokowi yang diduga keturunan Sunan Giri. Terlepas dari benar salahnya, saya tergelitik dengan pemilihan Sunan Giri sebagai leluhur Jokowi ya. Kira-kira apa alasannya begitu? Kenapa tidak dianggap keturunan Brawijaya V misalnya, keturunan Sunan Ampel ya, atau sekalian keturunan Syekh Subakir, atau keturunan Sang Hyang Semar gitu ya? Karena ini adalah tokoh-tokoh yang paling fenomenal lah di tanah Jawa gitu loh ya kan, banyak sekali orang yang bangga dianggap keturunan Brawijaya V ya kan, keturunan Sunan Ampel ya kan, iya. Tetapi yang dipilih adalah keturunan Sunan Giri ya kan, yaitu Sunan yang kalah mentereng dibandingkan dengan nama-nama Sunan yang lain. Nah, dan yang jelas Sunan Giri itu merupakan keturunan Raja Blambangan ya kan. Karena dalam sejarahnya Sunan Giri itu ya kan adalah putrinya Sekar Dadu yang merupakan anak Raja Blambangan, ya kan? Iyalah. Nah, kenapa Jokowi kok disangkut pautkan dengan keturunan Blambangan, sementara dia sendiri identik dengan ya kan orang Solo Surakarta. Kenapa nggak disangkut pautkan dengan ya Solo Surakarta saja gitu loh ya kan? Iyalah, ya ini cukup menarik teman-teman ya, minimal bagi saya. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang Jokowi yang diduga keturunan Sunan Giri. Waduh, luar biasa sekali. Sebetulnya informasi tentang ini walaupun saya nggak tahu ya benar ataukah salah, yang jelas sudah sangat lama sekali beredar ya ketika Jokowi masih menjadi seorang presiden ya, dan kali ini viral lagi ya, mungkin buntut dari isu ijazah palsu Jokowi yang kembali mengemuka ya, sehingga algoritma berbagai hal atau berbagai video, berbagai konten tentang Jokowi kembali terangkat dan berseliweran kembali di beranda media sosial kami ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.